Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Insan SIG. Perbedaan adalah sesuatu yang sifatnya sunnatullah atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang menolak perbedaan maka sudah pasti ia menolak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya berdosa, tapi itu akan buruk bagi diri kita. Karena kita menolak sesuatu yang itu adalah fakta. Allah katakan di dalam suratul Hujurat ayat ke-13, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, Allah tidak secara khusus berbicara kepada orang yang beriman di sini. Tapi kalau kamu manusia, kata Allah, maka kamu sudah mengetahui bahwa yang namanya perbedaan itu adalah satu kenyataan. Jangankan antar suku atau ras atau bahasa, tapi antara kamu dengan pasanganmu itu sudah berbeda. Yang satu dzakarin, yang satu unsa, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, itu berbeda. Bahkan karena perbedaan ini ada rahmat dan keberkahan berupa adanya manusia yang banyak. Tanpa perbedaan itu tidak akan lahir manusia-manusia yang banyak ini. Bahkan jangankan di luar dirimu, di dalam dirimu ini terbentuk perbedaan. Dua kakimu itu berbeda, yang satu kanan, yang satu kiri. Yang jika kamu menolak perbedaan itu, maka kamu tidak akan bisa berjalan. Perbedaan itulah yang menyebabkan kita bisa berjalan. Saat kanan maju, kiri diam. Saat kiri maju, kanan diam. Inilah sinergi di tengah perbedaan. Karena itu, terhadap perbedaan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menerimanya, menyadarinya, mengetahuinya bahwa dunia ini isinya adalah perbedaan. Perbedaan gender, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan pandangan, bahkan perbedaan agama. Dalam Islam perbedaan disebut sebagai rahmat. Karena dengan perbedaan itu kita akan saling mengisi satu sama lain sehingga semakin utuh. Yang pertama adalah menerima dan menyadari bahwa perbedaan itu ada dan tidak bisa dibuat sama. Karena itu jangan bercita-cita untuk menyamakan perbedaan, tapi mempersatukan yang berbeda dengan identitasnya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa perbedaan itu sunnatullah, realitas yang tidak terelakkan, maka yang kedua kemudian adalah saling menghargai satu sama lain di tengah perbedaan. Bahkan meskipun perbedaan itu adalah perbedaan agama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mari kita bersama bersaudara dalam kemanusiaan dan mengerjakan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan yang bisa kita kerjakan bersama. Saling menghargai dan mencari titik temu di antara perbedaan. Karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran tentang perbedaan tadi, lita'arafu. Perbedaan itu dibuat oleh Allah untuk kita saling mengetahui dan akhirnya saling menghargai. Kemudian yang ketiga, perbedaan itu setelah diketahui dan saling dihargai, yaitu kemudian saling tolong-menolong satu sama lain. Saling mengisi satu sama lain. Seperti puzzle, ketika digabungkan dia akan lebih utuh gambarnya. Di tengah perbedaan, kita harus saling mengisi dan saling tolong-menolong. Seperti Allah katakan dalam firman-Nya,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwa. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan perpecahan. Maka mempersatukan yang berbeda dan tolong-menolong dalam hal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita melihat perbedaan, yang kita lihat bukan kekurangannya, tapi apa kelebihan dia yang tidak ada pada diri saya. Mari kita saling bekerja sama dengan memberikan apa yang menjadi kelebihan saya yang tidak ada pada dia. Persis seperti puzzle. Itulah yang harus kita kelola dalam perbedaan. Saling mengisi satu sama lain. Saling tolong-menolong. Karena itu, bahkan berbeda agama pun kita harus saling tolong-menolong. Sebagaimana Nabi yang ketika dizalimi dan diusir oleh orang-orang musyrik, Nabi meminta para sahabatnya meminta pertolongan kepada Raja Najasyi yang bukan beragama Islam. Dan akhirnya keduanya saling tolong-menolong dan saling bekerja sama. Begitu juga dalam konteks lingkungan kerja kita, Insan SIG. Kita juga harus menerima bahwa ada rekan kerja kita yang pasti berbeda dalam segala hal. Dan kita harus mulai menghargai perbedaan itu dan berorientasi untuk saling mengenal dan saling tolong-menolong di tengah perbedaan itu. Tanpa melihat latar belakangnya. Karena setiap orang punya latar belakangnya yang berbeda. Kita punya latar belakang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Mereka juga memiliki. Dan itu sesuatu yang given, yang diberikan oleh Allah sebagai karunia yang tidak mungkin kita tolak, dan di dalamnya ada keindahan. Karena itu ciptaan dari Allah. Yang kalau kita tidak suka, tidak menerimanya, berarti kita tidak suka dan tidak menerima ketentuan dari Allah. Sehingga itu akan buruk bagi kita. Karena itu di tengah perbedaan, sudah sepatutnya kita saling mengisi satu sama lain, kita saling bekerja sama satu sama lain, dan dengan begitu kita akan menjadi kekuatan yang utuh. Satu lidi tidak akan bisa membersihkan halaman, tapi beberapa lidi yang dikumpulkan menjadi sapu lidi, dia akan bisa menjadi kekuatan yang besar untuk membersihkan halaman atau apapun. Begitu juga suasana di kantor, menjaga kondusivitas untuk kemudian kita saling bekerja sama adalah satu kesuksesan. Tanpa kerjasama tidak akan terjadi yang namanya kesuksesan itu. Bahkan dikisahkan dalam suratul Anbiya ayat 78, Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah Daud saja berbeda, tapi di tengah perbedaan mereka saling menghargai, saling mencintai, dan saling bekerja sama, maka Allah memuji keduanya. Begitu juga Nabi bahkan katakan kepada salah seorang tukang kebun yang ahli di bidang perkebunan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih pintar dari saya dalam urusan yang kamu ahli, maka saya akan belajar. Mari kita juga saling belajar, saling mengisi di tengah perbedaan. Jika Nabi saja melakukan itu, apalagi kita. Sehingga menghargai perbedaan dan bekerja sama di tengah perbedaan adalah tuntunan Nabi dan tuntunan dari Allah, yang secara umum itu adalah tuntunan dari Islam itu sendiri. Dengan saling mengisi di tengah perbedaan, kita akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan jika kita saling berpecah belah, maka itu akan menjadi bencana kita di akhirat, karena itu berdosa, dan bencana kita di dunia, karena saling menjegal satu sama lain, dan tidak ada orang yang menang di tengah saling menjegal, karena keduanya pasti akan kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIG, Go Beyond Next.